Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat Jumat merupakan ibadah yang disyariatkan dan dikerjakan muslim pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki, karena sama halnya melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Saking pentingnya, Allah memerintahkan agar umat manusia meninggalkan urusan dunia, menghentikan jual beli. Ayat tersebut merupakan perintah langsung yang mestinya jangan sampai diabaikan. Sholat Jumat menjadi salah satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan kecuali uzur. Lalu hal yang penting lainnya, saat menghadiri sholat Jumat juga ada beberapa larangan saat sholat Jumat. Beberapa larangan ini kerap kali dilakukan kaum muslimin ketika Jumat. 1. Melangkahi pundak jemaah yang duduk berdampingan. Manakala ada orang yang datang telat Jumat, lalu beranjak maju melangkahi jemaat di depannya, ia berjalan melangkahi jemaah lain untuk mengisi tempat yang kosong. Tindakan semacam ini dilarang Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ini merupakan perbuatan yang dianggap mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang, dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumat, sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang ini, Ijlis faqad adaita, duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun larangan ini sebagian ulama menganggap sebagai larangan makruh. Bagi Imam Malik dan Al-Auza'i, larangan ini berlaku jika khatib sudah naik mimbar. 2. Duduk memeluk lutut. Hendak mendengarkan khatib berkhutbah, jemaah duduk mendengarkan khatib. Saat duduk rupanya ada adab yang perlu diperhatikan, yakni larangan duduk memeluk lutut. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yahtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk memeluk lutut pada hari ketika imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari larangan ini karena duduk memeluk lutut dianggap menyerupai binatang. Selain itu, posisi duduk memeluk lutut dihindari agar seseorang terjaga tidak tertidur. Ketika menyebutkan hadis ini, An-Nawawi mengutip keterangan Al-Khitabi. Perbuatan ini dilarang karena ini bisa menyebabkan ngantuk sehingga bisa jadi wudunya batal dan terhalangi mendengarkan khutbah. 3. Berbicara ketika khutbah Jumat. Ketika imam berkhutbah, adab ketika melaksanakan sholat Jumat ini kerap kali diabaikan. Jemaah dilarang berbicara ketika khutbah, hal ini mesti diperhatikan. Larangan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu berkata, hadis tadi menunjukkan larangan berbicara dengan berbagai macam bentuknya ketika imam berkhutbah. Hal itu juga termasuk bagi jemaah lain yang menegur jemaah lain yang berbicara ketika khutbah. Menurutnya menanggapi orang yang melakukan larangan berbicara itu cukup dengan diam atau isyarat. Larangan berbicara ini pun dijelaskan oleh 2 imam besar, Imam Maliki dan Abu Hanafi. Keduanya berpendapat wajib diam saat khutbah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dilarang berbicara ketika khutbah adalah ketika imam berkhutbah saja. Sementara Abu Hanifah menyatakan wajib diam sampai imam keluar. Sibuk dengan hal-hal yang sia-sia.
Larangan lainnya yang harus diperhatikan ketika sholat Jumat adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Jemaah hendaknya tak sibuk memainkan barang-barang di sekitar, semisal memainkan biji tasbih, penutup kepala, termasuk handphone. Namun tentu saja tertidur pun sangat dilarang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam ketika mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Siapa saja yang menyentuh kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmidzi juga menambahkan, waman la ghafala jum'atalahu, barang siapa berbuat sia-sia maka tidak ada pahala sholat Jumat untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat yang beriman, itulah beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sholat Jumat berlangsung atau khatib sedang berkhutbah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak di luar sana yang mungkin salah kaprah mengartikan amalan malam Jumat itu sendiri. Padahal sunnah malam Jumat tidak selalu identik dengan kegiatan tertentu seperti apa yang banyak orang pikirkan. Adapun di dalam hadis sendiri terkait amalan sunnah di hari Jumat adalah dengan melakukan mandi sunnah sebelum sholat Jumat. Bisa jadi hadis tersebut dihubung-hubungkan dengan kegiatan tersebut pada malam Jumat. Jadi mungkin bisa kita pertegas lagi bahwa tidak ada dasar dalil baik Quran ataupun hadis mengenai hal tersebut. Lalu apa amalan sunnah malam Jumat yang sebenarnya? Satu, membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi bisa dikerjakan pada malam Jumat atau di hari Jumat. Keutamaan membaca surat ini manfaatnya dapat diberikan ketenangan hati hingga 1 pekan. Dengan membaca surat ini, maka kita akan diterangi cahaya antara 2 Jumat. Selain itu, kita akan dilindungi dan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dari Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang dimuliakan, yaitu Mekah. Hadis riwayat Ad-Darimi. 2. Membaca surat Yasin. Selain surat Al-Kahfi, surat Yasin juga disunahkan untuk dibaca pada malam Jumat. Syekh Abdur Raul Al-Manawi pernah membahas tentang beberapa surat Al-Quran yang disunahkan dibaca pada malam Jumat. Salah satunya ialah surah Yasin. Ada banyak keutamaan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Di antaranya ialah dipermudah urusannya, diberkahi kehidupannya, serta dikabulkan permintaannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa membaca surat Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habar. 3. Salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan rahmat yang besar bagi umatnya yang menjalankan salat tahajud. Dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah akan mengangkat ke tempat terpuji jika menjalankan salat tahajud. Dan pada malam sebagian malam, didirikanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. 4. Membaca sholawat. Kita dianjurkan untuk membaca sholawat pada malam Jumat. Membaca sholawat ini memiliki banyak manfaat, antara lain dikabulkan doa yang kita panjatkan. Setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali.
Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hambanya tersebut. Barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Perbanyaklah sholawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena barang siapa yang bersolawat untukku dengan 1 kali solawat, niscaya Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Baihaqi. 5. Perbanyak bersedekah. Selain sholawat, sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat ialah memperbanyak sedekah. Salah satu keistimewaan sedekah pada hari Jumat ialah pahalanya akan dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Sesungguhnya sholawat itu tersampaikan dan aku dengar. Nabi bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Imam Asy-Syafi'i Al-Um juz 1 halaman 239. 6. Perbanyak doa keberkahan dan keselamatan. Hari Jumat merupakan salah satu waktu paling tepat untuk berdoa. Sebab di waktu inilah doa-doa umat Islam akan dikabulkan. Hal ini bisa kamu manfaatkan dengan memperbanyak doa selamat dan keberkahan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 935 dan Muslim nomor 852 dari sahabat Abu Hurairah. 7. Berhubungan suami istri. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa berhubungan suami istri juga menjadi amalan sunnah malam Jumat. Imam Al-Ghazali misalnya menjelaskan mengenai berhubungan suami istri pada malam Jumat. Jika perlu memilih hari dalam berjimah hubungan suami istri adalah keutamaan malam Jumat dibanding malam-malam lainnya. Dalam hal ini, hadis yang sah dijadikan rujukan adalah riwayat Tirmidzi nomor 496, An-Nasa'i nomor 9596, Ibnu Majah nomor 178 dan Ahmad nomor 9. Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam mendengarkan khutbah dengan sesama tanpa senda gurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Namun ada pendapat berbeda dari ulama lain. Syekh Wahab Az-Zuhaili, seorang ulama ahlu sunnah dunia di Damaskus, Suriah, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menganjurkan suami istri mengkhususkan malam Jumat untuk berhubungan badan. Di dalam sunnah tidak ada anjuran berhubungan seksual suami istri di malam-malam tertentu, antara lain malam Senin atau malam Jumat. Tetapi ada segelintir ulama menyatakan anjuran hubungan seksual di malam Jumat, seperti tertulis dalam buku Syekh Wahab Az-Zuhaili Al-Fiqhu Islami wa Adillatu, cetakan kedua 1985-1305 Beirut Darul Fikr juz 3 halaman 556. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.